Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitriana, NIM 121190043, akan menjelaskan mengenai percobaan pengambilan minyak atsiri dengan cara destilasi kukus. Tujuan percobaan kali ini adalah mempraktekkan operasi destilasi kukus untuk pengambilan minyak atsiri dari tumbuhan. Dasar teori, minyak atsiri adalah salah satu jenis minyak nabati. Minyak atsiri sering disebut essential oil. Bahan baku ini diperoleh dari berbagai bagian tanaman seperti daun, bunga, buah, biji, kulit biji, batang, akar, ataupun rimpang. Ciri-ciri minyak atsiri adalah mudah menguap, beraroma khas, dan mempunyai rasa getir. Destilasi adalah salah satu jenis operasi untuk pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya berdasarkan beda volatilitasnya atau tekanan uap. Proses destilasi hanya dapat digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang memiliki titik didih dan tidak bisa digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih sama atau hampir sama. Berdasarkan jumlah komponen penyusunnya, operasi destilasi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Destilasi biner. Destilasi biner yaitu destilasi pada campuran yang terdiri dari 2 komponen yang teridentifikasi. Yang kedua adalah destilasi multikomponen, yaitu destilasi pada campuran yang terdiri dari lebih dari 2 komponen yang teridentifikasi jenisnya. Yang ketiga adalah destilasi kompleks, yaitu destilasi pada campuran yang terdiri dari lebih dari 2 komponen dan tidak teridentifikasi jenisnya. Sedangkan berdasarkan bentuk operasi pemisahannya, operasi destilasi dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Destilasi flash, yaitu suatu destilasi yang terdiri dari satu tahap. Proses ini meliputi pemanas, aliran umpan untuk minyak, dan dilakukan ekspansi pada tekanan yang lebih rendah pada sebuah vessel. Uap akan keluar dari atas vessel dan cairan akan keluar dari bawah vessel. Destilasi hampa atau vakum destilasi merupakan proses destilasi yang mana tekanan operasinya di bawah tekanan atmosfer. Proses destilasi hampa biasanya digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi dari umpan minyak berat yang tidak memungkinkan dilakukan pada tekanan atmosferis. Destilasi fraksinasi merupakan suatu bentuk pemisahan untuk larutan yang memiliki perbedaan titik didih yang tidak terlalu jauh. Yang keempat adalah destilasi kukus. Adalah proses pemisahan komponen dari campurannya dengan steam atau kukus sebagai media pembawa panas untuk menaikkan suhu dan menguapkan, sehingga steam tersebut dapat mendesak molekul-molekul minyak agar terlepas dari jaringan minyak pada tumbuhan yang akan diambil minyak atsirinya. Steam atau kukus juga berfungsi sebagai pembawa minyak dari tumbuhan. Pada percobaan ini, jenis pemisahan destilasi yang digunakan adalah destilasi kukus. Destilasi kukus mempunyai bentuk operasi dengan prinsip open system. Destilasi kukus biasanya dimanfaatkan untuk 1. Memisahkan komponen volatil dari campuran yang konsentrasinya rendah. 2. Mengambil komponen yang mempunyai titik didih yang tinggi dan tidak larut dalam air. Yang ketiga, untuk memisahkan campuran yang tidak tahan terhadap panas atau akan bereaksi dengan komponen lain dalam suhu tinggi. Padatan B non-volatil mengandung komponen A yang volatil akan dipisahkan dengan operasi destilasi kukus secara batch. Komponen A dan B tidak larut dalam air. Pada keadaan ini, komponen A dan uap air akan berada di fase uap, sehingga tekanan total di fase uap dapat dinyatakan dengan persamaan PT sama dengan PA plus PS sama dengan XPA plus PS. Dengan PT sebagai tekanan total sistem, PA dan PS sebagai tekanan parsial komponen A dan kukus, PA dan PS sebagai tekanan uap komponen A dan kukus.
Prinsip destilasi kukus ini dapat digunakan untuk mengambil minyak atsiri volatil. Minyak atsiri A lebih volatil dibandingkan dengan bagian tumbuhan B yang akan diambil minyak atsirinya. Dan sifat minyak atsiri tidak larut dalam air, walaupun keadaan ini campuran A dan B bukan campuran ideal, tetapi suhu destilasi dapat dilakukan lebih rendah dari suhu didih komponen. Berikut adalah contoh tumbuhan yang bisa diambil minyak atsirinya, yaitu bunga kenanga, biji palang, daun cengkeh, dan bunga sedap malam. Ada banyak tumbuhan yang bisa diambil, ini hanya beberapa contoh yang bisa saya contohkan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah nerasa analitik, gelas ukur, pipet tetes, kompor listrik, dan rangkaian alat destilasi kukus. Bahan yang dibutuhkan adalah air dan daun cengkeh. Langkah kerja yang pertama, menimbang daun cengkeh. Dalam praktikum ini kita gunakan sebesar 250 gram, lalu meremas-remasnya. Lalu memasukkan daun cengkeh ke dalam rangkaian alat destilasi, seperti pada gambar, kemudian menutupnya dengan rapat. Yang ketiga adalah mengisi ketel pembangkit uap dengan air, kemudian menutupnya hingga rapat. Kemudian menghidupkan kompor dan pendingin balik, lalu melakukan proses destilasi hingga didapat destilat campuran minyak atsiri dan air. Dalam pendingin balik berfungsi sebagai kondensasi, yaitu proses perubahan dari fase uap menjadi fase cair. Yang kelima, memisahkan minyak atsiri dari cengkeh menggunakan pipet tetes sebagai alat bantu, kemudian memasukkannya ke dalam wadah lain. Kemudian mengukur volume minyak atsiri, lalu menimbangnya. Nah, untuk pembahasan dari percobaan kali ini adalah pada percobaan pengambilan minyak atsiri dengan cara destilasi kukus menggunakan prinsip berupa proses isolasi senyawa-senyawa volatil atau mudah menguap seperti minyak atsiri. Cengkeh mengandung eugenol atau 4-etil 2-metoksifenol yang merupakan konstituen utama dari minyak esensial dan digunakan untuk antimikroba dan anestesi. Sampel daun cengkeh seberat 250 gram diremas-remas terlebih dahulu yang bertujuan untuk memperkecil ukurannya sehingga luas permukaan yang kontak dengan air akan lebih banyak dan uap air dapat masuk dalam sel dan mengambil senyawa aktif yaitu minyak atsiri. Digunakan air sebagai pelarut karena air memiliki sifat kepolaran yang berbeda dengan minyak. Selain itu, air memiliki titik didih yang lebih tinggi dari minyak atsiri, sehingga pada proses destilasi minyak yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dibandingkan dengan air. Uap minyak atsiri kemudian melewati pendingin balik dan mengalami proses kondensasi, yaitu perubahan fasa dari uap menjadi cairan yang kemudian masuk mengalir ke pipa menuju gelas penampung. Pada proses pemanasan, suhu yang digunakan berada di titik didih air, sehingga pelarut air akan ikut menguap dan mengembun, mengulir, menuju pipa sehingga pada gelas penampung didapatkan dua cairan yang tidak larut, yaitu air dan minyak atsiri. Minyak atsiri kemudian dipisahkan dari air dengan bantuan pipet tetes. Kemudian diukur volumenya dan massa sehingga didapatkan hasil massa jenis minyak atsiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.